Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Arthur Demir dengan saya Ria. Buat yang baru datang di channel Arthur Demir, selamat datang. Kali ini saya mau membagikan gambaran gimana situasi pandemi di Turki, supaya kiranya misalkan ada yang mau travel ke sini atau mau jalan-jalan atau mengunjungi keluarga kah di sini, jadi bisa ada gambaran gimana situasi sekarang di Turkinya gitu loh. Karena saya emang tinggal di sini, saya tinggal di Izmir. Salah satu kota besar di Turki. Jadi emang Turki itu buka buat turis kawan-kawan, dan emang yang saya perhatiin juga banyak influencer-influencer yang diundang buat ke Turki buat jalan-jalan gitulah ya. Awalnya saya juga kayak capek. Masalahnya sebelumnya juga kita sempat ada kayak pandemi, kita sempat heboh juga di Turki kawan-kawan. Jadi kayak angkanya cukup tinggi gitu. Sekarang gimana kasusnya di Turki? Sekarang kasusnya di Turki udah mulai menurun, tapi masih di angka 5.000, 6.000-an gitu, 5.000, 4.000, 6.000 gitu deh per harinya ya, per harinya. Jadi sebetulnya angkanya masih tinggi kawan-kawan. Kalau buat yang sudah mengikuti vlog saya dari yang kemarin-kemarin gitu ya, itu tuh memang di Turki tuh sering banget lockdown gitu. Sampai kemarin aja tuh Juni aja kita masih lockdown setiap hari Minggu gitu loh. Sebelumnya juga Sabtu Minggu. Sebelumnya bahkan pas waktu Lebaran kita benar-benar lockdown kayak 17 hari gitu loh, 17 atau 18 hari itu kita benar-benar lockdown gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi memang ada saat-saat seperti itu. Tapi sekarang per 1 Juli 2021 ini kita sudah tidak ada lockdown lagi gitu loh. Udah bebas banget ya orang-orang gitu. Jadi udah nggak ada jam malam lagi. Sebelumnya juga ada jam malam. Jadi kalau misalkan di atas jam 9 kita nggak boleh keluar rumah, jam 10 kita nggak boleh keluar rumah. Ada seperti itu waktu zaman-zamannya masa lockdown. Itu juga sudah dicabut. Untuk lockdown weekendnya gue udah dicabut, udah pasti. Terus untuk berpergian antar kota juga udah nggak perlu pakai izin lagi. Dulu sempat perlu pakai izin. Terus apalagi yang udah cabut ya? Oh, keramaian juga sekarang udah bisa gitu. Udah party udah bisa. Terus mau adain konser juga udah bisa. Terus mau adain pernikahan dun gitu juga udah pada orang-orang udah pada rame bikin party deh gitu loh. Udah berisik lah sekarang gitu. Udah kayak balik normal lagi sekarang di Turki gitu loh. Emang sih lockdown ini sebetulnya nggak terlalu pengaruh buat turis-turis gitu, karena emang ada peraturannya ya khusus buat si turis-turis. Walaupun lockdown kemarin kita lockdown gitu, turis-turis tetap bisa berkeliaran gitu loh. Cuma menurut saya sekarang turis-turis bisa lebih aman berkeliaran walaupun orang-orang juga udah nggak ada lockdownnya, karena di Turki itu istilahnya orang-orang udah pada vaksin gitu loh. Vaksinnya itu juga yang kebanyakan nggak mungkin ngambilnya yang BioNTech, Pfizer, yang dimana dipercaya katanya sih lebih bisa menangkas si virus itu ya. Tapi saya juga nggak mau ngomong ini kayak gimana, karena saya juga bukan pakarnya, saya juga cuma baca di Google aja. Saya sendiri sudah vaksin dosis yang pertama itu pertengahan Juni yang lalu. Jadi ntar soon akan 2 minggu lagi saya akan vaksin juga ya untuk yang kedua. Tapi emang lebih nyaman. Kenapa lebih berasa aman dan nyaman? Karena kita udah vaksin. Kalau udah vaksin ya istilahnya semoga sih udah lebih melindungi. Walaupun tetap harus hati-hati karena belum sampai herd immunity banget nih sekarang nih kawan-kawan. Tapi tetap satu dosisnya itu udah sampai 45% kemarin saya lihat. Jadi so far sudah agak lebih aman lah ya situasinya segitu. Berharap sih kita akan turun terus walaupun summer orang-orang pada buka masker. Jadi resminya masker itu masih resmi harus dipakai di Turki gitu loh. Cuma banyak banget yang buka masker gitu. Jangan kaget kalau kalian di Turki terus orang-orang pada kayak bebas gitu, terus atau enggak udah mulai pesta-pesta nggak pakai masker gitu-gitu. Ya sebetulnya masih harus pakai masker. Tapi tetap sih saya kalau misalnya di tempat tertutup saya tetap masih pakai masker. Saya nggak pergi ke kerumunan, saya nggak pergi ke pesta-pesta. Tapi bener-bener ada yang udah pesta-pesta ke kondangan gitu udah pada mulai nih sekarang. Varian Delta juga udah ditemuin di Turki, jadi ya udah masih ada resiko juga untuk varian Delta. Untuk masuk ke mall atau toko yang ada security-nya biasanya masih tetap butuh hashcode. Aplikasi hashcode itu juga harus buat yang mau ke Turki. Jadi kira-kira begitulah gambaran tentang pandemi sekarang di Turki pertengahan 2021 ini. Summary-nya bisa dibilang kita sudah lebih baik keadaannya, tidak seperti angkanya tren-tren naik terus kayak waktu pas yang menjelang lebaran, deket-deket lebaran gitu tuh lumayan angka itu naik gila-gilaan deh. Dari mulai Maret ya kalau nggak salah, April gitu angkanya gila-gilaan banget, naik terus sampai angka 60 ribuan per hari. Tapi syukurnya sekarang sudah di angka yang ya 5 ribuan, 4 ribuan gitu lah. Nggak terlalu yang kayak puluhan ribu, tapi masih tinggi kawan-kawan.
Jadi buat yang mau ke Turki itu bisa jadi gambaran, kalian bisa ke Turki juga, sebenarnya bisa lebih aman, tapi saya tidak bisa bilang aman juga karena ya kita nggak tahu ya, resiko pasti ya ada resikonya. Di pesawat juga ada resiko, pas jalan-jalan juga ada resiko. Yang pasti di Istanbul juga pasti angka lebih tinggi karena kan rame, orang-orang turis juga rame, terus udah gitu lebih padat juga dibanding kota Izmir gitu. Jadi buat yang ke Turki silakan, cuma ya tetap hati-hati karena kita nggak tahu orang. Ada juga di Turki yang tim yang nggak mau vaksin juga ada, kaum yang nggak mau vaksin juga ada. Jadi jangan pikir kayak semua orang Turki udah vaksin terus bisa aman aja buka masker ngobrol gitu. Mendingan jaga-jaga selalu pakai masker karena kita nggak tahu orang itu apa ya, udah vaksin atau belum juga kita nggak tahu amannya gimana. Walaupun emang lebih dari 45% itu udah dosis 1 vaksin, dan kebanyakan emang di Turki yang sekarang ini anak-anak muda juga udah pada ngambilnya yang BioNTech, yang dimana yang percaya lebih tinggi efektivitasnya. Ya udah segitu aja vlog kali ini, sampai jumpa di vlog berikutnya. Dadah. BTW hari ini nggak ada Atila ya, karena Atila gimana sama babaan deh. Nih kasih lihat gak? Lagi main sama Bane. Kita lagi di Babane. Jadi karena sekarang summer, jadinya emang kita lebih banyak menghabiskan waktu di rumah Babane. Kadang juga kita nginep supaya supaya Atila juga lebih puas summernya, karena lebih deket juga ke laut, pantai, terus juga di sini juga halaman kan, bisa Atila bisa puas-puasin main di luar, kolam kayak tanah kayak semuanya. Ya udah, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.